Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei elektabilitas calon presiden Capres 2024. Capres Anies Baswedan melejit ke posisi kedua dalam survei yang dirilis Senin 20 November 2023. Dalam simulasi 3 nama Capres, elektabilitas Prabowo Subianto meraih 36,2%. Anies Baswedan 34,1%. Dan terakhir Ganjar Pranowo 27,1%. Survei IPO berskala nasional itu berlangsung pada 10 hingga 17 November 2023. Yakni dengan jumlah responden 1.400 orang dengan metode wawancara tatap muka dengan tingkat kesalahan margin of error 2,5%, tingkat akurasi data 95%. Pengamat komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara UMN Serpong, Ambang Priyonggo mengemukakan hasil survei IPO di mana menunjukkan lonjakan elektabilitas pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin atau Caimin itu tidak mengherankan. Selain itu, Amin merupakan pasangan paling pertama yang definitif. Jadi, Amin diuntungkan untuk bisa bergerak lebih awal dalam memperkenalkan program, termasuk safari politik ke berbagai daerah di Indonesia. Pada survei lainnya, hasil dari 2 lembaga survei internasional berbeda justru menunjukkan posisi pasangan Amin masih sangat kompetitif terhadap 2 kandidat lainnya. Lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affairs mengungkap elektabilitas Amin dalam survei yang berlangsung pada 17 hingga 19 Oktober 2023 berada di 28,91%. Angka elektabilitas Anies dan Muhaimin berbeda tipis dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 31,32%. Dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas 31,98%. Sebelumnya, pada Juli 2023, berdasarkan survei lembaga riset berbeda berbasis di Australia, Youting Research, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 34%, disusul Prabowo Subianto dengan 33% dan Anies Baswedan 27%. Selisih angka antara 3 paslon masih dalam batas margin of error, sehingga persaingan antara ketiga paslon masih ketat, dengan tren Amin terus meningkat dari waktu ke waktu. Juru bicara Anies Baswedan, Indra Harismiaji, mengungkapkan relawan sangat bersemangat mengetahui hasil survei Amin terus mengalami kenaikan dan menempel ketat kedua paslon lainnya. Ia pun yakin reputasi 2 lembaga survei internasional berbeda yang menempatkan posisi Amin head to head dengan kandidat lain lebih kredibel daripada survei yang sekedar dimanfaatkan untuk penggiringan opini dan berusaha menghasilkan bandwagon efek dalam teori ilmu komunikasi. Terpisah, pengamat komunikasi politik Dr. Dimam Abror Jurait mengemukakan 2 survei berbeda oleh Ipsos Public Affairs Prancis dan Youting Research Australia menunjukkan bahwa kekuatan 3 paslon baca pres dan bacawa pres memang berimbang.